Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara binahjihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita dapat kembali untuk meneruskan pelajaran kita, yaitu mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab, dan kita masih pada pasal isim ditinjau dari bilangannya untuk bagian yang ketiga, yaitu masalah jamak. Kemudian setelah kita menyelesaikan pada bagian yang pertama dari jamak, yaitu jamak mudzakkar salim, maka kita akan berlanjut pada jenis jamak yang kedua, yaitu jamak muannas salim. Apa itu jamak muannas salim? Jamak muannas salim adalah hitungan jumlah lebih daripada dua untuk isim muannas. Untuk isim muannas. Berarti ini bentuk jamak yang kedua adalah kelompok untuk isim yang muannas, namun lebih dari dua. Lebih dari dua. Kenapa? Karena jamak jumlah lebih dari dua, muannas artinya wanita. Berarti jamak muannas adalah hitungan lebih daripada dua untuk isim yang muannas saja. Kata salim pengertiannya sama dengan sebelumnya, karena lafadz musannanya, lafadz muannasnya tidak berubah, lafadz mufradnya tidak berubah. Itu dikatakan dengan salim. Bentuk mufradnya tetap ada, sekedar mendapat tambahan huruf aja. Dan tambahan huruf ini tidak merubah lafadz mufradnya. Itulah dikatakan dengan salim. Maka jamak muannas salim adalah isim yang menunjukkan hitungan lebih dari dua yang menunjukkan arti muannas. Dan jamak muannas salim ini adalah isim yang secara umum. Pembuatannya secara umum. Tidak ada syarat khusus untuk pembuatan jamak muannas salim. Selama dia isim muannas dan kita belum tahu bentuk jamak yang lain, maka silakan gunakan jamak muannas salim. Karena laisa fihi syartun, karena tidak ada syarat khusus untuk pembuatan jamak muannas salim. Yang penting dia isim muannas. Yang penting dia isim muannas. Contohnya adalah kalau seandainya kita tidak mengetahui bentuk jamak muannas salim kata madrasatun, maka silahkan kata madrasatun jadikan jamak muannas salim. Kalau seandainya kita tidak tahu bentuk jamak Zainab selain jamak muannas salim, maka silakan jadikan dia jamak muannas salim. Oleh karenanya di sini jamak muannas salim adalah semua isim muannas bisa dijadikan jamak muannas salim. Tidak ada syarat khusus pada jamak muannas salim. Tidak harus berakal. Tidak harus nama orang. Bebas. Yang penting dia isim muannas. Baik. Kemudian cara membuatnya seperti apa? Cara membuat jamak muannas salim seperti apa? Ada dua. Yang pertama adalah untuk isim muannas yang tidak berakhiran tak marbutah. Untuk isim muannas yang tidak berakhiran tak marbutah, maka
silahkan untuk menambahkan alif dan ta pada akhir isim tersebut langsung. Langsung. Contoh, Zainab. Zainab. Manas. Kalau kita ingin mengatakan beberapa Zainab, berarti tambahkan alif dan ta menjadi Zainabatun atau Zainabatin. Hindatun atau Hindatin. Itu adalah untuk isim-isim yang tidak berakhiran tak marbutah. Kemudian yang kedua, untuk semua isim yang berakhiran tak marbutah, cara menjadikannya sebagai jamak muannats salim adalah membuang tak marbutah terlebih dahulu. Setelah dibuang, maka ditambahkan alif dan ta. Muslimatun. Maka di situ muslimatun ada tak marbutahnya. Cara membuat jamak muannats salimnya seperti apa? Tak marbutah dihilangkan, ditambahkan alif dan ta. Menjadi muslimatun atau muslimatin. Thalibatun, isim muannas, ada tak marbutahnya, maka tak marbutah dihilangkan, masuk alif dan ta, tambahkan alif dan ta, menjadi thalibatun atau thalibatin. Mirwahatun, ada tak marbutahnya? Ada. Caranya berarti tak marbutah dihilangkan, masukkan alif dan ta, maka menjadi mirwahatun atau mirwahatin. Sa'atun, ada tak marbutahnya? Ada. Artinya jam. Hilangkan tak marbutahnya, tambah alif dan ta, menjadi sa'atun atau sa'atin. Darajatun, artinya sepeda. Ada tak marbutahnya? Ada. Maka tak marbutah dihilangkan, masukkan alif dan ta, menjadi darajatun atau darajatin. Itu adalah cara membuat jamak muannats salim, baik dia berakal ataupun tidak berakal, yang penting dia adalah isim muannas. Kemudian cara melafadzkannya atau bacaan daripada isim mutsanna, isim jamak muannats salim adalah huruf ta. Tentunya sebelum alif berharokat fathah. Kemudian huruf ta ada dua harokat. Yang pertama dhammah, yang kedua kasroh. Jamak muannats salim ada dua bacaan pada huruf ta-nya. Yang pertama berharokat dhammah, yang kedua berharokat kasroh. Kalau kita gambarkan dengan bahasa kita adalah atun dengan atin. Muslimatun atau muslimatin. Sayyarotun atau sayyaratin. Mudarrisatun atau mudarrisatin. Dan itu adalah merupakan bentuk atau bacaan dari jamak muannats salim. Jamak muannats salim.
Dan insya Allah mudah dalam pembuatan jamak muannats salim. Baik. Lantas kapan kita menggunakan rumus pada jamak muannats salim dengan menggunakan atun, alif dan ta berharakat dhamma, dan kapan berharakat kasrah? Gambarannya sama seperti pembahasan yang sebelumnya. Kalau menggunakan atun, taknya di dhamma ketika jamak muannats salim ini berkedudukan sebagai subjek dalam kalimat. Misalnya beberapa muslimah itu sedang sholat. Beberapa muslimah sedang sholat. Ketika kita mengungkapkan dalam bahasa Arab adalah tusallil muslimatu. Tusallil muslimatu. Baik. Jadi itu. Maka dari sini kita harus bisa membedakan ketika melafadzkan jamak muannats salim dengan bentuk mufrad muannas. Karena terkadang dalam pelafatan itu kadang-kadang tidak memperhatikan panjang pendek suatu lafaz. Antara isim mufrad muannas dengan jamak muannats salim. Kalau memanjangkan lafaz sebelum ta berarti bentuknya jamak muannats salim. Kalau memendekkan lafaz sebelum ta berarti dia bukan jamak muannats salim. Kenapa? Karena secara lafaz itu hampir sama. Hanya bedanya adalah panjang pendek pada lafaz tersebut. Kalau secara tulisan, insya Allah bisa dapat dibedakan. Oh, yang ini jamak muannats salim, oh yang ini bukan. Tapi untuk secara pelafatan antara jamak muannats salim dengan isim mufrad yang muannas, ini harus kita bedakan antara panjang pendek lafaz tersebut. Kalau kita mengatakan muslimatun berarti isim mufrad muannas. Tapi kalau dia mengatakan muslimatun berarti dia adalah jamak muannats salim. Panjang pendek lafaz itu perlu diperhatikan karena akan merubah sebuah arti. Itu catatan yang harus kita perhatikan ketika melafatkan. Ketika melafatkan bentuk jamak muannats salim dengan bentuk mufradnya. Kalau kita mengatakan sa'atun itu artinya 1 jam. Tapi kalau sa'atun artinya beberapa jam. Kalau kita mengatakan mirwahatun itu 1 kipas angin. Tapi kalau kita mengatakan mirwahatun adalah bentuk jamak muannats salim. Itu yang pertama pada jamak muannats salim. Kemudian yang kedua, ketika kita menggunakan atin ketika jamak muannats salim sebagai objek atau maf'ulun bih pada kalimat tersebut. Kemudian contoh-contohnya di situ ada dalam kitabnya. Zainab menjadi Zainabatun, Thalibatun menjadi Thalibatun setelah ta marbutah dihilangkan. Saburatun menjadi Saburatun setelah ta marbutah dihilangkan. Adapun Muhammadun Muhammadatun itu salah karena Muhammad adalah nama laki-laki. Intinya adalah jamak muannats salim adalah isim yang menunjukkan jumlah lebih daripada 2 untuk isim yang muannats 1. Yang kedua, isim muannas jamak muannats salim atau jamak muannats salim tidak ada syarat pada pembuatannya, mau berakal ataupun tidak berakal sama saja. Kemudian yang ketiga, rumus pembuatannya adalah dengan menambahkan alif dan ta dengan 2 bacaan atun atau atin pada lafaz tersebut. Itu adalah
jamak muannas salim. Baik, kemudian kita masuk pada bagian yang ketiga pada jamak adalah jamak taksir. Apa itu jamak taksir? Jamak taksir adalah isim yang hitungan jumlah lebih daripada 2 yang mengalami bentuk mufradnya. 2 jamak sebelumnya ada kata salim. Tapi pada jamak taksir tidak ada kata salim. Alasannya kenapa? Karena jamak taksir adalah sebuah isim yang hitungan lebih jumlah daripada 2 yang mengalami perubahan dari bentuk mufradnya. Lafadznya itu memang berubah. Lafadz mufradnya memang berubah. Berbeda dengan jamak muannas salim dan jamak mudzakkar salim. Lafadz mufradnya tidak berubah. Coba sih kalau kita perhatikan, muslimun ketika ditambah waw dan nun, kata muslim berubah enggak? Tidak berubah. Muslimatun ketika dijadikan jamak atau hindun misalnya, ketika dijadikan jamak muannas salim, hindunnya berubah enggak? Tidak berubah, hanya mendapat tambahan alif dan ta, tapi tidak pada jamak taksir. Kalau jamak taksir adalah lafadz mufradnya benar-benar berubah, makanya tidak dikatakan salim, tidak dikatakan selamat. Perubahan pada lafadz jamak mudzakkar pada jamak taksir ada kalanya ada penambahan huruf, ada kalanya ada pengurangan huruf, dan ada kalanya penambahan dan pengurangan dan juga harokat. Jadi perubahan lafadz mufrad pada jamak taksir ada kalanya pengurangan dan penambahan dan mungkin harokat. Adapun lafadznya adalah satu, talibun isim mufrad. Jamak taksirnya adalah tulabun. Dari kata talibun menjadi tulabun, jelas berubah lafadznya. Thayyib, yang mudah, kitabun. Berapa huruf? Kitabun berapa huruf? 4 huruf. Kaf, ta, alif, ba. Kitabun. Isim mufrad. Ketika kitabun jadi jamak taksir menjadi kutubun. Berapa huruf? 3 huruf. Perhatikan, dari 4 huruf kitabun menjadi kutubun 3 huruf, perubahan atau tidak? Perubahan. Perubahan di situ dengan menambah huruf atau mengurangi huruf? Mengurangi huruf. Tadinya kitabun 4 huruf menjadi kutubun 3 huruf, jelas pengurangan. Baik. Contoh lagi misalnya, masjidun. Berapa huruf? 4. Jamak taksirnya masajidu. Masjidun 4 huruf. Jamak taksirnya masajidu. Masajid. Dia mendapat tambahan 1 huruf. Dari masjidun 4 huruf menjadi masajidu 5 huruf. Perhatikan di situ. Masajid berubah lafadz dari kata masjidun. Maka inilah yang disebut dengan jamak taksir. Maka jamak taksir di situ adalah hitungan lebih daripada 2 yang mengalami dari bentuk mufradnya. Coba kita perhatikan pada contoh-contoh yang ada di dalam kitab. Talibun, tulabun, beberapa murid. Babun, pintu. Abwabun, beberapa pintu. Qalamun, pena. Aklamun, beberapa pena. Waladun, seorang anak. Auladun, beberapa anak. Rajulun, seorang laki-laki. Rijalun, beberapa laki-laki.
Kitabun, sebuah kitab. Kutubun, beberapa kitab. Baitun, rumah. Buyutun, beberapa rumah. Najmun, bintang. Nujumun, beberapa bintang. Masjidun, masjid. Masajidu, beberapa masjid. Madrasatun, sekolahan. Madaris, beberapa sekolah. Hadiqatun, kebun. Hadaiku, beberapa kebun. Risalatun, surat. Rasailu, beberapa surat. Coba kalian perhatikan, antum semua perhatikan dari bentuk mufradnya ke bentuk jamak. Semuanya di situ adalah lafadz yang berbeda-beda. Lafadz berbeda-beda dan ada penambahan, ada pengurangan pada lafadz mufrad dari jamak taksir ini. Maka inilah yang disebut dengan jamak taksir yang mengalami perubahan dari bentuk mufradnya. Baik. Kemudian catatan, jamak taksir bisa diketahui dari mendengar kalam perkataan orang Arab atau menghafal dari kamus. Nah, masalah jamak taksir tidak ada rumus dalam pembuatan. Jam'ut taksir huwa jam'un amun. Jamak taksir adalah jamak secara umum. Mudzakkar kana au muannatsan. Baik dari isim yang mudzakkar ataukah dari isim yang muannas. Akilan kana au ghairu akilin. Entah itu yang berakal ataupun yang tidak berakal. Jamak taksir tidak ada syarat. Tidak ada syarat pembuatan jamak mudzakkar jamak taksir. Tidak harus berakal. Tidak harus mudzakkar. Tidak harus muannas. Maka semuanya bisa masuk pada jamak taksir. Itu satu. Yang kedua, tidak ada cara khusus, tidak ada rumus khusus dalam pembuatan jamak taksir. Tidak ada cara khusus dan tidak ada rumus khusus dalam pembentukan pembuatan jamak taksir. Yang ketiga, cara mengetahui bentuk-bentuk jamak taksir adalah satu, dengan kasratul qiraah, dengan banyak membaca kutubul lughah al-arabiyyah, dengan cara banyak membaca kitab-kitab yang berbahasa Arab. Yang kedua, al-hifdz. Yang kedua adalah menghafalkan bentuk-bentuk jamak taksir. Yang ketiga adalah bisa kita caranya melihat ke kamus. Ke kamus. Yang keempat adalah sima, dengan cara mendengar kalamul Arab. Dengan cara adalah mendengar kalimatnya orang Arab. Oleh karenanya kita harus kita tidak boleh untuk menyalahkan orang yang melafadzkan bentuk jamak taksir yang sekiranya itu tidak sesuai dengan prediksi kita. Kita nggak boleh untuk menyalahkan. Kenapa? Karena jamak taksir itu jamak yang tidak mempunyai rumus dalam pembuatan. Berbeda dengan dua jamak sebelumnya. Berbeda dengan jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim. Kalau jamak mudzakkar salim dan jamak muannas salim punya rumus pembuatan. Kalau tidak seperti ini salah. Tapi kalau untuk jamak taksir tidak ada rumus. Oleh karenanya ketika kita mendengar seseorang melafadzkan bentuk jamak taksir, ya, kita harus percaya itu bentuk jamak taksir. Dan kita harus husnudzon kepada orang tersebut dengan beberapa kemungkinan yang lain. Oh, mungkin dia sudah melihat kamusnya.
Oh mungkin dia pernah mendengar kalamul Arab. Oh mungkin dia sudah banyak ketika baca kitab dia menemui bentuk jamak taksirnya seperti itu. Maka itu adalah kaidah dalam mensikapi bentuk jamak taksir. Karena sekali lagi pembentukan jamak taksir tidak ada rumus dan tidak ada kaidah khusus dalam pembuatan jamak taksir. Kalau kita perhatikan di situ jamak taksir yang ada contoh dalam kitab itu berbeda-beda semuanya. Berbeda-beda semuanya. Maka itulah bentuk daripada jamak taksir, karena perubahan bentuk dari lafadznya bisa jadi pengurangan ataupun penambahan dari huruf tersebut. Maka dari sini selesailah pada pembahasan isim ditinjau dari adat bilangannya. Maka masalah ini terbagi menjadi tiga. Yang pertama adalah isim mufrad, yang kedua isim musanna, dan yang ketiga adalah jamak. Dan inilah yang bisa kita pelajari dan bisa kita terangkan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dapat difahami dan bisa bermanfaat untuk saya pribadi pada khususnya dan untuk antum semua. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.